Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunia dari saudaranya seiman, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kegundahan dan kesulitannya di hari akhir. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya seiman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya seiman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Faqala Rasul, ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sururun yudkhiluhu ala muslim, adalah kebahagiaan yang dia masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kalau seandainya aku berjalan bersama saudaraku sesama muslim di dalam memenuhi kebutuhannya, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, itu paling aku cintai, min an a'takifa fi hadzal masjid syahra, daripada aku beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Maksudnya adalah di masjid Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad faza al-muttaquna wa khaba at-taghun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan, masih memberikan kepada kita kelonggaran dan keluangan untuk bisa hadir melaksanakan salat Jumat di masjid yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, dan selalu memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, khususnya juga kepada hadirin secara umum, untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah kalian yang paling bertakwa. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam hadis Nabi dinyatakan bahwasanya umat Islam diibaratkan sebagai satu tubuh, sebagai satu jasad. Ketika ada di antara anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan dampaknya. Ketika ada saudara semuslim, saudara kita semuslim, seiman, sebangsa, yang kemudian Allah uji dengan musibah, Allah uji dengan kesulitan, dan mereka memerlukan bantuan, maka kita sebagai saudaranya sesama umat Islam, saudaranya sebangsa, maka kita harus mengulurkan kepadanya bantuan, harus peduli kepada mereka yang sedang dalam kesulitan. Begitulah Islam mengajarkan kepedulian terhadap sesama manusia. Selain diciptakan sebagai makhluk individual, juga diciptakan dan dilahirkan sebagai makhluk yang sosial. Dia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia pasti memerlukan bantuan. Dia pasti harus bergaul, harus berinteraksi, dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena itu menolong orang lain yang membutuhkan termasuk perbuatan yang sangat ditekankan di dalam Islam. Tolong menolong, gotong royong, peduli terhadap sesama menjadi ajakan utama di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan saling tolong menolonglah kalian di dalam hal-hal kebaikan dan ketakwaan. Di dalam sebuah hadis yang cukup populer dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya,
naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunia dari saudaranya seiman, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kegundahan dan kesulitannya di hari akhir. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya seiman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya seiman di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, hadis tersebut memuat pesan cukup spesial. Jika kita perhatikan secara seksama redaksi hadis tersebut, kita akan tahu bahwasanya seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala melibatkan secara langsung, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala berada di balik orang-orang yang susah dan siap memberi balasan yang setimpal bagi orang-orang yang mau membantu dan mengulurkan tangannya kepada saudaranya yang ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memudahkan dan menolong orang yang mau menolong saudaranya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, orang yang gemar mengulurkan tangan kepada orang lain juga akan mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seseorang, di mana seseorang tersebut menanyakan dua pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si penanya mengatakan, "Man ahabbun nasi ilallah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian pertanyaan kedua yang ditanyakan kepada Rasul, Ma ahabbul a'mali ilallah? Dan apa amalan, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjawab dua pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya. Faqala Rasul, ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sururun yudkhiluhu ala muslim, adalah kebahagiaan yang dia masukkan ke dalam hati seorang muslim. Au yakshifu anhu kurbatan, atau dia hilangkan dari saudaranya sesama muslim kegundahan, kesulitan dan kesusahannya. Au yaqdi anhu dainan,
atau dia lunaskan hutang-hutangnya, aw yatrudu anhu ju'an, atau dia hilangkan rasa laparnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wala an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Dan sungguh, kalau seandainya aku berjalan bersama saudaraku sesama muslim di dalam memenuhi kebutuhannya, ahabbu ilayya, itu lebih aku cintai, itu paling aku cintai, min an a'takifa fi hadzal masjid syahra, daripada aku beriktikaf di masjid ini selama sebulan. Maksudnya adalah di Masjid Nabawi. Kita tahu bahwasanya salat atau i'tikaf di Masjid Nabawi akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Namun pahala yang didapat hanya untuk dirinya. Tapi ketika kita membantu, mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sedang dalam kesusahan dan kesulitan, maka kita tidak hanya mendapatkan pahala untuk diri kita sendiri, namun dapat bermanfaat juga bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang paling beruntung dalam kehidupan manusia selain dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita sekaligus mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam kehidupan ini kita hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, cinta kepada kita, maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan ridha dan cinta kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah, sebaliknya seorang muslim yang tidak peduli, maka dia tidak berhak mendapatkan predikat mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambih." Bukanlah seorang mukmin, tidak pantas disebut seorang mukmin alladhi yashba', jika dirinya saja yang kenyang, wajaruhu ja'iun ila jambih, akan tetapi tetangganya, saudara-saudaranya masih merasakan kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Maka tolong menolong, gotong royong, saling membantu di dalam agama Islam adalah amalan yang ditekankan oleh agama. Bahkan amalan tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita pupuk lagi rasa kepedulian kita terhadap sesama kita. Sebab sejatinya ketika kita menolong saudara kita, ketika kita membantu sesama kita, maka sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri di hari kiamat, di hari yang digambarkan di dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhih, ketika seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anaknya, yauma idzin sya'nu yuni, pada hari itu mereka disibukkan dengan urusan mereka sendiri, tidak akan memikirkan urusan anak, urusan istri, urusan ayah dan ibunya di hari akhir. Mereka hanya minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita
berada di dunia, marilah kita gunakan waktunya, gunakan waktu ini untuk bisa membantu, untuk bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hambanya yang peduli sesama sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. وحافظوا على حضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون.